Halo teman-teman, kembali lagi di channel Auto Hub. Kalau sebelumnya kita sudah mereview Honda HR-V yang e-HEV atau yang hybrid, kali ini kita berkesempatan untuk merasakan langsung nih seperti apa rasa berkendaranya. Dan kita langsung akan menguji seberapa efisien bahan bakar dari teknologi hybrid yang ada di HR-V ini. Selengkapnya, tonton terus videonya. Oke teman-teman, sekarang giliran saya yang nyetir ya, dan saat ini saya menggunakan HR-V yang e-HEV modulo ya. Jadi ini adalah varian menengah di antara kelasnya e-HEV. Jadi yang hybrid itu kan ada 3 varian ya, yang e-HEV biasa, e-HEV modulo, sama yang RS e-HEV. Nah sebetulnya kalau dari sisi mesin, lalu dari transmisi, semuanya sama aja ya, bedanya hanya di bagian fiturnya aja. Oke, sekedar informasi juga kalau si HR-V e-HEV ini menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder dan sudah menggunakan yang Atkinson cycle ya. Dia tenaganya sekitar di 104 dk dengan torsi 127 Nm. Tapi untuk tenaga motor listriknya itu lebih besar ya, 129 dk dengan torsi 253 Nm. Jadi kalau kita kick down, berasa banget ya. Jadi nggak ada perbedaan tuh antara yang e-HEV modulo dibandingkan yang tipe RS. Kalau dulu kan yang tipe SE dibandingkan tipe RS kan ada perbedaan ya, karena dulu yang SE itu dia pakai mesin bensin, lalu yang RS itu dia pakai mesin bensin tambah turbo. Nah ini juga kita kalau di sini kan fokusnya pada efisiensi tapi juga pada performa ya. Jadi satu sisi performanya lebih baik lagi dibandingkan yang mesin bensin 1500 biasa. Tapi soal konsumsi bahan bakar itu jadi lebih baik lagi ya. Karena memang kalau di Honda menyebutnya electric first. Ketika si motor listriknya bekerja misalnya sekarang di kecepatan menengah di 40 km per jam, itu dia masih menggunakan motor listriknya aja. Nah di sini kita bisa lihat ada power flow-nya ya. Ketika baterai dalam kondisi penuh, ini dari baterai aja nih yang menggerakkan si dinamo untuk memutarkan roda. Jadi memang efektivitasnya ketika si hybrid ini yang strong hybrid itu ada di jalur-jalur arteri kayak gini nih. Ketika misalnya kita deselerasi, dia akan mengisi lagi baterainya. Tapi ketika kita misalnya butuh akselerasi, si motor listrik dan juga mesinnya itu akan bekerja sama untuk menghasilkan tenaga. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ada seperti pedal shift ya. Tapi ini sebetulnya bukan pedal shift, tapi ini adalah untuk regeneratif pedal ya. Jadi ketika misalnya kita tarik tuas yang ada di sebelah kiri ini dia akan semakin besar rasa regeneratif ya. Jadi seperti engine brake-nya itu lebih berasa, dan ini efeknya adalah pengisian listrik ke baterainya dia akan jauh lebih besar dibandingkan mode normal ya. Tapi ketika misalnya kita angkat pedal akseleratornya, dia akan balik lagi tuh. Standarnya kan ada di 2 bar. Tapi ketika misalnya kita mau berhenti atau ngerem, sebaiknya gunakan dulu si pedal regeneratif ini supaya kita juga ngirit dari si remnya ya. Jadi ini juga bisa ngebantu rem nih untuk jangka panjang. Kalau misalnya kayak gini, ini langsung nih berasa banget ngeremnya kan. Kita nggak usah ngerem aja, dia udah mobilnya langsung memelan secara otomatis. Dan di sini dia ada 3 mode teman-teman. Ada Econ itu untuk yang efisiensi maksimal, lalu ada yang normal. Nggak klik aja di sini. Ini keseimbangan antara efisiensi dengan performa. Sementara ketika misalnya di mode sport, nah ini langsung lebih berasa nih, lebih responsif sih tenaga dari motornya ya dan mesin. Kita langsung colek dikit, tuh berasa banget emang bedanya. Nah ini kalau teman-teman tadi perhatikan ada bunyi tit gitu ya, itu adalah fitur dari Honda Sensing. Jadi memang kalau di HR-V ini dia masih sama. Sebelumnya juga sudah ada Honda Sensing, tapi di sini ada tambahan dia adaptive high beam. Jadi ketika misalnya malam hari, kalau yang dulu itu kan cuma auto high beam aja, jadi lampunya nyala matinya itu dua-duanya. Tapi kalau ini bisa setengah-setengah nih untuk nyala dan matinya. Kalau soal rasa berkendara, yes, ini adalah sebuah Honda ya. Jadi nggak usah diraguin lagi. Soal handlingnya juga tajam banget meskipun ini sebuah SUV.
ya memang karakter bantingan Honda kan rata-rata agak cenderung lebih keras dibandingkan rival-rivalnya, misalnya kayak Yaris Cross gitu. Tapi ketika kita ajak handling itu enak banget. Dan bobot dari setirnya ya, ini asik banget sih. Beda sama kayak mobil-mobil Cina mungkin yang biasanya rasanya kosong gitu. Tapi ini lebih berasa ngisi ya ketika kita misalnya ajak manuver di kecepatan tinggi. Dan kalau yang di tipe eHev Modulo ini untuk pengaturan joknya dia masih manual ya. Kalau yang di RS kan dia sudah elektris, tapi khusus yang di sisi pengemudi aja. Tapi kalau yang untuk yang eHev ke bawah, eHev Modulo ke bawah, dia pengaturannya semua masih manual. Dan kalau dari interiornya ya ada perbedaan sedikit dibandingkan yang eHev Modulo atau eHev biasa dengan yang RS. Misalnya kalau yang di RS itu kan ada aksen-aksen warna merahnya, kalau di sini diganti dengan material-material warna silver, teman-teman. Ya kalau antara eHev sama Modulo memang itu hanya perbedaannya ada di body kit luarnya aja ya. Jadi mulai dari depan, belakang sama bagian side skirtnya aja. Jadi kalau di interior dia masih sama, joknya juga perpaduan kulit dan juga material kain. Jadi kalau di yang RS kan udah full dengan material yang kulit ya. Nah, terus gimana dengan konsumsi bahan bakarnya ya? Ini dia yang menarik. Jadi kami sudah coba perjalanan dari kawasan Pat Yunus ya di daerah Jakarta Selatan sampai ke daerah Anyer, kurang lebih perjalanan sekitar 130 kilo teman-teman. 130 sampai 135 kilo ya. Dan hasilnya mobil yang kami tes itu masih bisa mencatatkan angka 27,4 km per liter, luar biasa kan. Jadi memang dengan ya rentang kecepatan rata-rata itu kalau di di handphone itu sekitar 32 km per jam ya. Jadi HR-V ini sekarang sudah dapat fitur yang namanya Honda Connect. Di situ kita bisa ngelihat tuh jarak tempuh kita sudah berapa, lalu waktu tempuh kita sudah berapa, dan kecepatan rata-rata itu semua bisa dicek dari smartphone yang sudah terkoneksi dengan si mobilnya. Jadi memang dari yang tadinya hanya ada di CR-V, lalu ada di Accord gitu ya, sekarang sudah turun semuanya ke Honda HR-V ini, baik dari Honda Connect maupun dari fitur hybridnya. Oke teman-teman, segitu dulu ulasan singkat bersama Honda HR-V Hybrid ya. Jadi memang ada beberapa poin yang bisa diinfokan. Pertama soal konsumsi bahan bakar yang luar biasa. Jadi hasil tes kami perjalanan dari Jakarta Selatan menuju ke Anyer itu sekitar 135 km. Tim kami berhasil mencatatkan angka 27,4 km per liter. Meskipun ada juga nih yang lebih irit sampai 38 km per liter. Cuma emang ada beberapa kondisi sih ya. Kalau mereka nggak pakai AC terus jalannya pelan gitu kan. Tapi kalau di tim kami AC temperaturnya di 25 derajat dengan blower di angka 2 gitu ya. Lalu juga perjalanannya juga nggak yang pelan-pelan banget. Di sekitar 70 sampai 80 km per jam di jalan tol. Lalu di rute arterinya pun kita juga nggak yang pelan-pelan banget. Karena kalau ketika menyusul truk atau menyusul mobil ya kita ngegaspol juga gitu kan. Dan sekali lagi ini adalah sebuah Honda, jadi memang untuk pengendalian handlingnya tetap mantap ya. Dan kalau yang biasanya di mobil-mobil Cina mungkin rasa setirnya itu agak kosong, tapi kalau di Honda HR-V ini dia tetap berisi, tetap enak gitu, tetap mantap ketika dipegang. Dan ya sekali lagi fitur-fiturnya juga cukup lengkap. Honda Sensing sudah lengkap di mobil ini, ditambah dengan adaptif high beam ya. Kalau untuk yang HR-V RS-nya, sehingga ketika malam hari kita nggak usah repot-repot lagi untuk ngasih lampu jauh ketika jalanan gelap gitu kan. Dan yang paling mantap adalah soal harganya. Jadi Honda HR-V eHev atau hybrid ini dijual mulai 449 juta dengan harga yang paling tinggi atau yang paling mahal RS itu di 488 juta. Jadi artinya turun ya dari yang tadinya HR-V RS itu kan di 551 jadi 488. Artinya sekitar 60 jutaan lah turunnya. Itu juga salah satunya karena dia sudah dirakit di dalam negeri dengan lokal konten sampai 53%, akhirnya dia mendapatkan insentif pemerintah. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Mungkin nanti ketika kita sudah pinjam mobilnya, kita akan tes lagi secara real dengan parameter-parameter yang ada. Berapa sih konsumsi bahan bakar yang sesuai dengan pengendaraan sehari-hari. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.